dan namanya diabadikan menjadi salah satu jalan, nama jalan di kota Palembang ini, persis di samping Taman Makam. Dalam pertempuran di tahun 49 di Tanjung Agung, ada pertempuran sehari semalam, mencapai sampai 30 jam. Dari pagi sampai pagi kembali, lebih 24 jam, 30 jam. Namun ketika selesai pertempuran, ternyata Letnan Liberty Simanjuntak wafat pada kejadian itu. Namun karena dia seorang komandan yang gigih berjuang, di Tanjung Agung itu sekarang berdiri ada tugu perjuangan Batalion Gagak Hitam mempertahankan kedaulatan negara dari Belanda, dan dia dimakamkan di sana. Namun sekitar tulang belulangnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kesatria Zeta Siguntang. Jadi ini yang di Taman Makam Pahlawan kilometer 3,5 ini. Dan almarhum dianugerahkan gelar bintang untuk pahlawan revolusi. Dan orang tuanya waktu itu dari Bali G diundang khusus menerima anugerah itu, dan namanya diabadikan menjadi salah satu jalan, nama jalan di kota Palembang ini, persis di samping Taman Makam Pahlawan, disebut Jalan Letnan Simanjuntak tanpa menyebut nama Liberty. Sementara Hasudungan Sopar sendiri, perjuangannya di Komering ini, dia mendapat penghargaan setelah kembali dari perjuangan pindah ke Palembang. Dia diangkat menjadi salah satu komandan batalion, jadi naik menjadi kapten dia waktu itu. Namun pernah di satu masa ada kebijakan di lingkungan tentara, pangkat itu diturunkan, sehingga untuk Pangdam itu cukup mayor, maka komandan batalion jadi Letnan 1, sehingga dia waktu itu menjadi Letnan 1 kembali dari kapten. Ya, dari kapten menjadi Letnan 1 kembali sebagai komandan batalion, karena untuk Pangdam itu cukup letkol, Letnan Kolonel. Jadi Hasudungan ini akhirnya diberi jabatan karir menjadi komandan batalion. Namun terjadi peristiwa tahun 52 di mana ada pertikaian. Kita tahu zaman itu PRRI yang dipicu oleh beberapa daerah yang seperti ada pertikaian daerah dengan pemerintah pusat, termasuklah ini mengakibatkan kegentingan di Tentara Teritorial 2 Sriwijaya atau Kodam 2 Sriwijaya sekarang. Jadi pada saat itu saling tuduh-menuduh di antara tentara terjadi, di mana waktu itu panglimanya digantikan secara sepihak. Waktu itu salah satu Panglima Teritorial 2 diganti sebagai dia komandan batalion. Dia minta petunjuk kepada Panglima ini supaya dia menyelesaikan. Namun banyak tuduhan kepada Hasudungan, sehingga entah kenapa di tahun 52 itu dia akhirnya ditemukan di rumahnya sendiri, terbaring di tempat tidur, dan di bawah bantalnya ada satu tulisan yang ditinggalkan kepada kita bangsa Indonesia, khususnya warga kota Palembang, bahwa dia berpesan agar kedaulatan negara yang sudah diproklamirkan 17 Agustus 1945 dipertahankan, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu bisa dihilangkan. Inilah pesan amanat beliau. Jadi pemerintah Indonesia waktu itu, Menteri Dalam Negeri mengumumkan bahwa kehilangan seorang pahlawan di Sumatera Selatan, dan dikibarkan bendera setengah tiang untuk mengenang jasa-jasa beliau di tahun 52 itu.